materi yang kita bahas pada hari ini yaitu adalah sikap pekabar Injil terhadap agama suku dan sebaliknya. Baik, apa itu pekabar Injil? Pekabar Injil adalah istilah yang merujuk pada penyebaran ajaran dan pesan Injil yang merupakan ajaran utama dalam agama Kristen. Pekabar Injil ini dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Yesus Kristus kepada orang-orang di berbagai tempat agar mereka dapat mengenal dan mempercayai ajaran-ajaran tersebut. Pekabar Injil ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti misi-misi gerejawi, khotbah, pelayanan sosial, publikasi, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Tujuan utama dari pekabaran Injil yaitu untuk mengajak orang-orang agar percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan mengikuti ajarannya. Yang berikut, agama suku. Apa itu agama suku? Agama suku dikenal sebagai agama tradisional atau kepercayaan tradisional yang merujuk pada sistem kepercayaan, praktik keagamaan, tradisi spiritual yang dimiliki oleh suku-suku pribumi atau etnis tertentu. Agama suku biasanya tumbuh dan berkembang di kalangan komunitas suku yang memiliki kepercayaan bersama terhadap roh, dewa-dewa, kepada nenek moyang, atau kekuatan alam lainnya. Ciri khas dari agama suku adalah adat istiadat, ritual, dan upacara yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, pertanian, perburuan, kesehatan, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan suku. Yang berikut, sikap pekabar Injil terhadap agama suku. Di sini terdapat 3 sikap, yaitu pendekatan dialogis, penerimaan, dan penghormatan. Yang pertama, pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis merupakan sikap yang mendorong dialog dan diskusi terbuka antara pekabar Injil dan penganut agama atau suku lain. Melalui pendekatan dialog, pekabar Injil berusaha untuk saling mendengarkan, memahami perspektif, dan berbagi nilai-nilai dengan penganut agama atau suku tanpa menggurui dan merendahkan. Pendekatan dialog membangun ruang untuk saling belajar, bertukar pemikiran, dan memperkuat pemahaman antar beragama. Yang kedua, penerimaan. Sikap penerimaan dari pekabar Injil terhadap agama dan suku lain mencangkup pengakuan akan keberagamaan, keyakinan, dan tradisi spiritual. Dengan ini, menunjukkan kesediaan untuk mengakui nilai-nilai yang dipegang oleh agama atau suku lain tanpa merasa lebih unggul. Yang penerimaan menciptakan ruang untuk membangun hubungan dan inklusif, saling menghormati di tengah perbedaan keyakinan. Yang ketiga, penghormatan. Penghormatan merupakan sikap menghargai dan menghormati keyakinan, tradisi, dan praktik spiritual yang dianut oleh agama atau suku lain. Dengan menghormati, pekabar Injil menunjukkan kesediaan untuk memahami dan menghargai keunikan setiap agama dan suku tanpa menghakimi atau merendahkan. Penghormatan menciptakan iklim saling menghormati dan membangun kerukunan antar umat beragama dalam kerangka keberagamaan. Dengan mengadopsi sikap pendekatan dialogis, penerimaan, dan penghormatan, pekabar Injil dapat memperkuat hubungan antar beragama, mempromosikan toleransi, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di tengah keberagamaan dan keyakinan. Yang berikut, konflik dan tantangan yang terjadi antara pekabar Injil dan agama suku. Di sini ada 4 konflik. Yang pertama, perbedaan keyakinan dan tradisi.
Yang kedua, resistensi dan penolakan. Yang ketiga, ketidakpahaman dan miskomunikasi. Yang keempat, kehilangan identitas budaya. Perbedaan keyakinan dan tradisi. Perbedaan dalam keyakinan dan tradisi antara ajaran Injil yang dibawa oleh pekabar Injil dan kepercayaan tradisional agama suku dapat menimbulkan ketegangan. Tantangan muncul ketika ajaran Injil dianggap bertentangan dengan kepercayaan dan praktik spiritual yang dianut oleh agama suku pribumi. Yang kedua, resistensi dan penolakan. Beberapa anggota suku mungkin menunjukkan resistensi dan penolakan terhadap upaya pekabar Injil untuk menyebarkan ajaran Kristen di tengah komunitas suku. Tantangan timbul ketika upaya konversi dan pengaruh agama baru dianggap sebagai ancaman terhadap identitas dan keberlangsungan kepercayaan tradisional suku. Yang ketiga, ketidakpahaman dan miskomunikasi. Ketidakpahaman dan miskomunikasi antara pekabar Injil dan anggota suku dapat menyulitkan proses dialog dan pemahaman antara kedua belah pihak. Tantangan muncul ketika terjadi kesalahpahaman atau interpretasi yang salah terhadap ajaran dan praktik agama antara pekabar Injil dan suku pribumi. Yang keempat, kehilangan identitas budaya. Beberapa anggota suku mungkin khawatir bahwa penerimaan ajaran Injil dapat mengancam keberlangsungan tradisi dan identitas budaya suku mereka. Tantangan timbul ketika konflik antar agama baru dan kepercayaan tradisional suku mengakibatkan kehilangan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional suku. Dalam menghadapi konflik dan tantangan antara pekabar Injil dan agama suku, penting untuk membangun dialog yang terbuka, menghormati keberagamaan, keyakinan, dan mempromosikan toleransi serta saling menghargai antar umat beragama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di tengah keberagamaan kepercayaan. Upaya untuk menyelesaikan konflik antar pekabar Injil dan agama suku. Di sini saya mengambil 6 upaya. Yang pertama, membangun dialog dan komunikasi yang terbuka. Yang kedua, memperkuat toleransi dan penghormatan. Yang ketiga, edukasi dan pendidikan antar agama. Yang keempat, membangun kerjasama dan kemitraan. Yang kelima, menyusun perjanjian bersama. Yang keenam, menghormati keberagaman dan identitas budaya. Membangun dialog antar agama, membangun dialog dan komunikasi yang terbuka, yaitu membuka saluran komunikasi yang baik dan dialog yang terbuka antara pekabar Injil dan penganut agama tertentu untuk saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing. Yang kedua, memperkuat toleransi dan penghormatan. Memperkuat nilai-nilai toleransi dan penghormatan, saling menghargai antar umat beragama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang ketiga, edukasi dan pendidikan antar agama. Mengadakan kegiatan edukasi dan pendidikan antar agama untuk meningkatkan pemahaman tentang keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda serta mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, membangun kerjasama dan kemitraan. Membangun kerjasama dan kemitraan antar umat beragama dalam proyek-proyek sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan solidaritas dan kerukunan. Yang kelima, menyusun perjanjian bersama. Menyusun perjanjian atau deklarasi bersama antar umat beragama tentang prinsip-prinsip toleransi, dialog, dan kerukunan yang dijadikan pedoman dalam berinteraksi dan berkolaborasi. Yang keenam, menghormati. Menghormati keberagamaan dan identitas budaya. Menghormati keberagamaan, keyakinan, dan tradisi budaya serta memastikan bahwa upaya pekabar Injil tidak mengancam identitas dan keberlangsungan kepercayaan tradisional agama tertentu. Dengan mengimplementasikan hasil-hasil atau langkah-langkah tersebut, pekabar Injil dapat berperan sebagai
agen perdamaian, mempromosikan toleransi antar umat beragama, dan membantu menyelesaikan konflik serta tantangan yang muncul dalam hubungan antar Injil dan agama tertentu. Pesan penting dari materi ini yaitu pentingnya toleransi, dialog antar agama, dan kerukunan antar umat beragama, yaitu keselarasan dan harmoni dalam keberagamaan merupakan fondasi kehidupan beragama yang damai dan membangun dengan memperkuat nilai-nilai toleransi, menggalang dialog yang konstruktif antar agama, dan memupuk kerukunan antar umat beragama. Kita dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, saling menghormati, dan berdampingan secara damai. Keberagaman bukanlah menjadi pemisah, tetapi justru menjadi sumber kekayaan dan kekuatan bagi kita semua. Dengan saling memahami, menghormati, dan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua umat manusia. Sekian dari saya, terima kasih.